Buka Alkitab kita bersama, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 yang akan menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Dikatakan di sana, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita, dikatakan apa? Pergi ke Bethlehem. Sama-sama bilang sama saya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika saya mendapatkan kesempatan hari ini sebagai sebuah kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah dan kepada setiap jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya punya doa yang sederhana agar di hari pertama ini, di minggu pertama, di bulan Desember, bulan terakhir, di mana kita sudah menyambut bulan Natal, akan ada momen-momen yang indah, momen-momen yang memberkati kita, yang kita percaya ini selalu ada dan hadir di sepanjang kehidupan kita. Saya hanya berdoa agar Tuhan mempersiapkan kita, mempersiapkan khususnya jemaat Tuhan yang beribadah datang hari ini, maupun yang turut beribadah secara online, agar kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, untuk menerima lawatan Tuhan, untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan buat kita di akhir tahun 2024 ini. Saya berdoa dan memohon kepada Tuhan agar sebelum Bapak Ibu Saudara memikirkan untuk membeli baju baru, sebelum memikirkan untuk pergi liburan, sebelum memikirkan mau bikin kue, sebelum memikirkan untuk pergi liburan, untuk datang ke perayaan-perayaan Natal, Bapak Ibu Saudara dipersiapkan Tuhan oleh firman-Nya di dalam hati, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Meskipun baju baru itu menyenangkan, meskipun makan kue Natal, meskipun liburan itu enak, betul Bapak Ibu Saudara, meskipun hadir dalam ibadah-ibadah perayaan Natal itu membawa sukacita, tetapi saya percaya adalah baik dan benar bagi kita agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Karena Natal bukan hanya tentang perayaan-perayaan yang saya sebutkan tadi, tetapi Natal berbicara Kristus yang ingin menyelamatkan, yang ingin mengubah, yang ingin menyatakan kasih karunia-Nya kepada masing-masing kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya memberi tema dari ayat yang kita baca ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sama-sama bilang sama saya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sebelum Bapak Ibu Saudara akan terima banyak firman Tuhan yang terkait dengan Natal, sebelum Bapak Ibu Saudara hadir dalam perayaan Natal wanita, bapak-bapak, anak-anak, remaja, keluarga, maka izinkan firman Tuhan ini memberikan sebuah salam pembuka kepada setiap kita menyambut bulan Desember ini dengan kalimat firman Tuhan yang menjadi tema khotbah hari ini, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, senggol dia, kasih senyum. Ayo, senggol kasih senyum lalu kemudian bilang sama dia, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Karena saya senang sekali buat kita untuk bertanya supaya kita memiliki keingintahuan. Kita tahu bahwa kita selalu bertanya dan firman Tuhan, Kristus Allah kita, ia selalu menjawab. Sama-sama bilang sama saya, selalu menjawab. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara, ketika tadi di rumah sebelum sampai di sini berpikir atau berkata kepada diri sendiri atau kepada keluarga, marilah kita sekarang pergi ke Tamrin Residence. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ketika sebelum Bapak Ibu Saudara tiba di sini berpikir dan berkata, marilah sekarang kita pergi kemana?
ke Tamrin Residence. Maka di sini kita bisa memahami dan menemukan kalau kita berpikir lebih dalam, kita akan memikirkan yang pertama yang namanya suatu lokasi. Sama-sama bilang sama saya, lokasi. Tetapi kalau kita berpikir mendalam, maka ada pertanyaan selanjutnya. Sehingga kita menemukan bukan soal lokasi saja, tetapi kita menemukan ada sesuatu yang begitu dalam yang bisa kita gali dan kita dapatkan. Kalau kita bilang tadi, marilah sekarang kita pergi ke Tamrin Residence, maka pertanyaan selanjutnya adalah tempat apakah itu? Tempat apa? Tamrin Residence, Bapak Ibu? Sebuah apartemen yang besar, sebuah komplek apartemen yang besar yang berada di pusat kota Jakarta. Di depannya ada waduk. Betul? Di sekelilingnya ada berbagai mall, baik dari kalangan menengah sampai kalangan yang tinggi. Ya kan? Tapi kalau saya tanya lagi selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ada apa di Tamrin Residence? Ada apa Bapak Ibu? Maka kita berpikir waktu kita mau berangkat ke sini, karena di Tamrin Residence ada gereja yang bernama GBI Glow Fellowship Center. Pertanyaan lebih dalam lagi adalah, ada siapa di situ? Mungkin kita janjian sama seseorang, mungkin kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin datang beribadah, tetapi yang kita mengerti adalah di Tamrin Residence bukan hanya ada sebuah gereja yang bernama GBI Glow FC, tetapi di situ ada hadirat Tuhan. Amin. Jadi ada sebuah pertanyaan yang membuat kita menemukan sesuatu yang begitu dalam, memiliki makna. Di Tamrin Residence ada gereja. Dan bukan hanya gereja, tapi ada hadirat Tuhan dalam persekutuan bersama-sama dengan keluarga Allah di tempat ini. Disitulah juga kita bisa memahami sekarang bahwa ternyata bukan cuma lokasi, tetapi kita sekarang belajar tentang memahami tentang posisi atau postur. Saya ulangi sekali lagi, bukan hanya lokasi, tetapi posisi. Karena ketika berbicara tentang Tamrin Residence, gereja, Glow Fellowship Center, hadirat Tuhan, maka kita menemukan ini bukan sebuah lokasi saja, tetapi sebuah posisi, sebuah postur. Mungkin Bapak Ibu Saudara menatap saya dan bilang, maksudnya apa sih Pak, pusing saya jelasin. Maksudnya adalah di Tamrin Residence, di Glow Fellowship Center, di hadirat Tuhan ini, kita tahu ini bukan lokasi saja, tetapi disinilah kita membentuk postur dan posisi kita dengan jelas. Maksudnya apa? Maksudnya disinilah kita menetapkan hidup kita untuk melakukan apa yang memiliki makna lebih dalam, makna lebih besar, makna lebih mulia. Yaitu kita beribadah dan menerima, merasakan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya di Tamrin Residence, di Glow Fellowship Center, dalam hadirat Tuhan, postur kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Postur kita, posisi kita adalah mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan. Postur kita, posisi kita adalah bahkan sujud menyembah Tuhan. Posisi kita adalah menyendengkan telinga untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Yang paham bilang haleluya. Amin. Berarti bukan soal apa? Lokasi, tetapi juga berbicara tentang apa? Posisi. Kalau saya bertanya atau kita bertanya tempat, maka kita akan berbicara tentang lokasi. Ya, betul. Tetapi di sini kita belajar dalam memaknai hal-hal rohani, kita juga menemukan bahwa bukan soal lokasi saja, tetapi juga berbicara tentang posisi atau postur kehidupan kita. Di tempat ini, di saat ini juga, setelah kita ada di Tamrin Residence, Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kita menyatakan kasih kita dan penyembahan kita kepada Raja di atas segala raja. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dikatakan marilah sekarang kita ke Bethlehem, maka kita akan belajar dan Alkitab Tuhan akan mengajar kepada kita bahwa Bethlehem bukan hanya soal lokasi, tetapi Bethlehem juga bicara tentang apa? Posisi atau postur. Karena itu mempersiapkan diri kita untuk memasuki
dan menikmati rahmat Tuhan di bulan Desember ini, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita terima, yang bisa kita pahami dan kita lakukan sebagai persiapan kita menyambut Natal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini berbicara kita mengambil posisi dan postur untuk menjawab panggilan dan pemberian Allah. Marilah sekarang kita Bethlehem berbicara tentang posisi kita, postur kita, kesiapan kita untuk apa? Menjawab panggilan dan pemberian Allah. Menyambut Natal, posisi sikap hidup yang patut untuk kita tunjukkan adalah menjawab panggilan dan pemberian Allah. Ayat ini merupakan respon dari gembala-gembala yang menyaksikan bala tentara sorga memberitakan tentang lahirnya juru selamat di kota Daud, di Bethlehem. Memberitakan kabar sukacita tentang lahirnya juru selamat. Dalam Lukas 2:8 ayat 14, Bapak Ibu Saudara akan menemukan inilah yang terjadi, ada kabar sukacita lahirnya juru selamat dunia yang menyelamatkan manusia yang lahir di kota Daud. Secara spesifik, malaikat berkata, pergilah ke sebuah kandang domba dan engkau akan menemukan bayi yang dibungkus oleh lampin. Lalu kemudian muncullah Lukas 2 ayat 15 yang tadi kita baca. Maka setelah malaikat itu meninggalkan mereka, gembala-gembala itu berkata, marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama bilang sama saya, kabar sukacita dari sorga. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, kabar sukacita dari sorga. Yang disampaikan malaikat bukanlah sekadar Injil. Yang disampaikan oleh malaikat dari sorga bukanlah sekadar kabar sukacita. Tetapi yang disampaikan oleh sorga, oleh Tuhan adalah panggilan bagi kita untuk kita jawab. Sama-sama bilang sama saya, harus saya jawab. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Allah yang memanggil kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin cari-cari alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, maka kita menemukan satu hal ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu memanggil kita. Aduh, amin ya nggak ada. Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selidiki Alkitab kita. Setiap tokoh yang dicatat dalam Alkitab yang mengalami Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan, yang melihat kemuliaan Tuhan, yang menerima janji-janji kemuliaan adalah mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya berdiri mempersiapkan Bapak Ibu Saudara dengan panggilan sorgawi bahwa dikatakan mari kita sekarang pergi ke Bethlehem. Ini merupakan keadaan yang membuat kita berdiri tegak untuk menjawab panggilan Tuhan. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya tentang kue, bukan hanya tentang baju baru, tetapi Natal adalah berbicara Tuhan memanggil kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikatakan sekarang. Sama-sama bilang sama saya, sekarang. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Artinya hari ini juga. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini lagi bingung pikiran, apa yang bakalan terjadi di bulan Desember ini ya? Apakah saya bisa dapat THR? Apakah suami saya pulang? Apakah istri saya pulang? Apakah anak-anak saya lengkap? Apakah saya mau pergi ya? Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat khawatir, gelisah. Tetapi hari ini ada kabar sukacita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara untuk datang dan menikmati kasih karunia Tuhan. Bukankah Yesus berkata, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama bilang sama saya, Tuhan memanggil saya. Apa jawaban Bapak Ibu Saudara?
Ada lagu yang kita nyanyikan dari dulu, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Terima kasih untuk jawaban Bapak Ibu Saudara. Yang nyanyi diberkati Tuhan 12 kali ganda. Puji Tuhan. Tuhan memanggil kita. Tanggal 1 Desember 2024. Sebelum Bapak Ibu Saudara bosan makan lemper, bosan makan nastar, bosan makan kalstengels. Ada yang bosan makan kalstengels? Sebelum Bapak Ibu Saudara sebelum Bapak Ibu Saudara bosan dengan lagu sembah dan puji Dia. Ini dosa. Saya bosan nih sembah dan puji Dia, Pak Bu. Sebelum kita berpikir bosan untuk datang pergi ke gereja, Tuhan sudah memanggil 1 Desember. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan cuma Tuhan memanggil, tetapi Tuhan mau memberikan sesuatu. Kalau cuma dipanggil nggak ada hadiah, kan kurang sukacita, betul? Kabar sukacitanya adalah hari ini ada sukacita besar, sebab seorang anak diberikan kepada kita. Natal berbicara tentang Tuhan memberikan hadiah surprise buat kita. Siapa di sini yang suka dapat hadiah surprise? Suka? Karena gembala lagi bekerja, tiba-tiba kata firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tiba-tiba. Surprise, sorga menyatakan pengumuman, ada hadiah bagi kalian semua. Amin. Itulah sebabnya Tuhan mempersiapkan kita, bukan hanya memanggil, Tuhan sedang memberi kabar bahwa ada hadiah yang Tuhan mau berikan buat setiap Bapak Ibu Saudara di Natal ini. Jadi Natal adalah pemberian Tuhan buat kita, hadiah Natal. Dan apakah hadiah Natalnya? Adalah Yesus Kristus sebagai pemberian Allah yang menyelamatkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Lukas pasal 3, kalau Bapak Ibu Saudara baca Matius pasal pertama, didahului dengan silsilah Tuhan Yesus, betul? Ada ini, apa bedanya? Bedanya kalau Lukas berbicara tentang keturunan dari Tuhan Yesus sampai Adam. Kalau Matius berbicara tentang keturunan Abraham, Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita bisa menemukan bahwa inilah hadiah yang mendahului kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau mau baca peristiwa Natal skip silsilah Tuhan Yesus, betul nggak? Ngapain lagi gue baca ini? Langsung aja deh ke Natal. Padahal itu seperti kado yang dibungkus dengan sampul yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara senang hadiah surprise, seringkali yang kasih surprise itu karena kadonya dibungkusnya banyak, betul nggak? Dibuka satu, apa sih ini? Dibuka dua, ternyata banyak. Orang-orang itu dikirim Tuhan sebagai hadiah pembuka. Tetapi hadiah utamanya adalah Kristus diberikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pergi ke Bethlehem sekarang berbicara tentang apa? Menjawab panggilan dan menjawab pemberian Tuhan. Siapa di sini yang siap untuk menerima Tuhan dan pemberiannya? Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu adalah tempat harapan baru dilahirkan. Bethlehem adalah tempat harapan baru diberikan. Matius 2 ayat 6 berkata, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Berarti Bethlehem bukan sekedar sebuah tempat di tanah perjanjian, tetapi Bethlehem adalah tempat lahirnya harapan yang baru. Sama-sama bilang sama saya, harapan yang baru. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus adalah awal pengharapan baru. Alkitab mencatat ratusan tahun, 400 tahun Tuhan tidak menyampaikan firman, baik secara langsung maupun kepada nabi-nabinya.
Tetapi Tuhan membuka suaranya kembali ketika berita tentang datangnya Juru Selamat, Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, dari firman Allah, kalau Bapak Ibu Saudara baca Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 10, maka Allah telah meletakkan Kristus dan karyanya sebelum dunia dijadikan. Maka Tuhan telah meletakkan Kristus dan karyanya menjadi dasar bagi keselamatan umat manusia. Saya ulangi sekali lagi, sebelum dunia dijadikan, maka Allah telah menetapkan Kristus sebagai dasar dari keselamatan. Apa artinya? Artinya, sebelum Tuhan membuat dunia, sebelum Tuhan membuat bumi dan alam semesta, maka Allah telah berketetapan bahwa Kristus akan menjadi dasar penyelamatan. Dan apa yang terjadi ketika Allah menciptakan bumi dan isinya, manusia jatuh ke dalam dosa dan Kristus menjadi satu-satunya harapan bagi keselamatan. Menjelaskan kepada kita sebelum ada masalah, Tuhan sudah menyediakan solusi. Sebelum ada dosa, Tuhan sudah berketetapan untuk menyelamatkan kita. Inilah pengharapan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roma 8 ayat 24 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1 penyingkapan tentang Yesus. Dikatakan, aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Pak, Bu, izinkan saya mengajar Bapak Ibu Saudara untuk menafsirkan ayat ini. Langit dan baru, bumi yang baru, itu berbicara tentang Kristus sebagai pengharapan kita. Kristus menjadikan segala sesuatunya baru. Amin kayak Bapak Ibu. Saya mau tanya, apa itu pengharapan? Apakah pengharapan itu? Pengharapan adalah antisipasi keselamatan. Ini kalau udah siang saya yakin berat memang ya. Saya ulangi. Pengharapan adalah antisipasi keselamatan. Pengharapan bukan antisipasi kalau masalah datang. Pengharapan adalah antisipasi bahwa kebahagiaan, sukacita, keselamatan akan datang. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara kita berantisipasi terjadinya bencana, terjadinya kerusuhan, krisis, itu bukan pengharapan. Pengharapan adalah antisipasi hari ini karena nanti akan datang kebahagiaan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Itulah sebabnya Bethlehem tempat lahirnya pengharapan yang baru. Kita dipersiapkan Tuhan hari ini supaya kita berpengharapan. Paulus bilang begini, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Harusnya pengharapan itu belum dilihat. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tetapi Paulus bilang pengharapan kita di dalam Kristus karena kita sudah melihatnya. Jadi pengharapan kita berbeda dengan harapan dunia, orang-orang lain. Pengharapan kita adalah pengharapan bahwa sesuatu yang sudah kita lihat akan kita lihat lagi. Amin kayak Bapak Ibu. Sendirian loh saya di sini, nggak kasihan ya Bapak Ibu. Pengharapan adalah apa Bapak Ibu Saudara? Melihat sesuatu yang sudah kita lihat. Itu pengharapan kita. Pak, Bu, saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, sudah pernah lihat Tuhan baik buat dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Sudah pernah lihat Tuhan membela Bapak Ibu? Sudah pernah lihat Tuhan menyembuhkan? Sudah pernah lihat Tuhan mengangkat? Amin. Itulah sebabnya hari ini, di Natal ini kita dipersiapkan.
kita melihat sesuatu yang sudah kita lihat, yaitu Kristus, firman yang menjadi manusia. Betul, kita nantikan dia datang lagi. Sama-sama bilang sama saya, dia datang lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita berpengharapan. Move on yuk Pak Bu. Sama-sama bilang sama saya, move on. Sama-sama bilang sama saya, move on. Amin. Yuk tinggalkan yang gak perlu. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini lagi pusing, tinggalin pusingnya deh. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi khawatir, yuk move on yuk. Daripada kita tinggal dalam ketakutan, kita bingung, sakit, stres sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada kabar sukacita, Tuhan baik. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sebab rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi kita. Karena itu sambutlah Tuhan dengan move on. Amin. Melangkah yuk. Tinggalkan yang tidak perlu. Pergilah dengan iman. Pergilah sekarang ke Bethlehem. Yang ketiga, datang pada Yesus dengan kekaguman dan sukacita. Berarti bukan soal lokasi Bethlehem, tetapi posisi dan posturnya adalah pergi sekarang ke Bethlehem, berarti kita datang pada Yesus, kita melangkah kepada Yesus dengan kekaguman dan sukacita. Sama-sama bilang sama saya, kagum dan sukacita. Dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, sebelum ada berita tentang lahirnya Kristus, ada berita tentang lahirnya Yohanes Pembaptis. Ini ceritanya berdekatan. Tetapi yang terjadi, ada seorang suami istri usianya lanjut, namanya Zakaria dan Elisabet. Mereka pertama kali mendapatkan pesan dari Gabriel, dari malaikat, bahwa kasih karunia Tuhan ada atasmu. Yang terjadi adalah responnya berbeda. Sama-sama bilang sama saya, responnya berbeda. Siapa yang berbeda? Antara Elisabet dan Zakaria. Ketika malaikat datang, Bapak Ibu Saudara, respon Zakaria adalah takut. Zakaria takut. Dia bertanya, benarkah ini? Minta tanda. Sampai akhirnya malaikat berkata bahwa tandanya adalah engkau tidak bisa berbicara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang dikehendaki Tuhan mempersiapkan Natal masuk ke dalam bulan Desember ini, mari kita datang dengan kekaguman dan sukacita. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, kita nggak paham bahwa persoalan Zakaria berbeda dengan persoalan Maria. Yang membedakan kenapa? Karena respon Yusuf dan Maria adalah kagum dan bersukacita. Tetapi respon Zakaria adalah takut. Padahal yang dikehendaki Tuhan adalah rasa kagum kepada Tuhan. Yang membedakan rasa kagum adalah ini persoalan tua dan muda. Tua dan muda bukan soal usia Bapak Ibu. Tapi tua dan muda berbicara tentang rasa kagum masih ada apa tidak. Jangan-jangan sudah 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun jadi Kristen merayakan Natal, kagumnya udah gak ada lagi. Itu sebabnya masuki Natal tahun ini dengan rasa apa? Kagum. Bagaimana kita bisa kagum kalau kita tidak bersuka cita? Bagaimana kita tidak bisa bersuka cita kalau kita tidak kagum? Kita akan bersuka cita kalau kita memiliki rasa apa? Kagum. Pak, Bu, Bapak Ibu ngefans sama siapa sih? Kalau Bapak Ibu sedang ngefans sama seseorang, artis kah dia, influencer kah dia, siapapun dia, Bapak Ibu saudara akan bersuka cita bersama-sama karena Bapak Ibu kita punya rasa kagum kepada orang itu, betul? Itulah sebabnya yang hari ini yang harus kita kembali kembangkan, memasuki Natal ini adalah rasa kagum kepada Tuhan. Itulah saatnya bagi kita untuk bersyukur dan berterima kasih. Dan yang penting Bapak Ibu saudara memiliki rasa ingin tahu.
Kira-kira Natal ini Tuhan mau buat apa ya buat saya? Keajaiban apa lagi yang Tuhan mau bikin ya buat saya? Itu adalah sikap kagum kita. Kira-kira pertolongan apa lagi ya yang Tuhan mau kasih? Kira-kira sukacita apa lagi ya yang Tuhan mau hadirkan buat saya di tahun ini? Pak, Bu, cari tahu. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu mencari aku, maka aku akan mendapati engkau. Amin. Datanglah dengan kagum dan sukacita dan tidak fokus pada diri kita sendiri. Karena itu hari ini posturnya apa? Posisinya apa? Posisinya adalah mengharuskan kita untuk memilih bersukacita dan kagum kepada Tuhan. Saya percaya Natal ini di awal ini sudah diperhadapkan pilihan-pilihan. Kita sudah diperhadapkan pilihan-pilihan. Mau liburan kah? Pilihan-pilihan untuk tetap kecewa kah, khawatir kah? Atau Bapak Ibu Saudara memilih untuk bersukacita? Ajakan saya buat setiap Bapak Ibu Saudara hari ini adalah pilihlah bersukacita. Senggol sebelah Bapak Ibu Saudara, bilang sama dia, pilihlah bersukacita. Amin. Pilihlah bersukacita. Sukacita adalah pilihan. Sebab sukacita adalah kuasa dan kekuatan kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Pergilah sekarang ke Bethlehem, berbicara tentang postur, berbicara tentang posisi dan lokasi. Tetapi di sini yang kelima, yang terakhir, berarti kita menemukan Yesus di Bethlehem. Pergi ke Bethlehem itu berarti kita menemukan siapa? Yesus di Bethlehem. Saya beri dalam kurung kita, sebab Bethlehem adalah representatif kita. Sama-sama bilang sama saya, kita. Sama-sama bilang sama saya. Berarti pergi ke Bethlehem sekarang berbicara kita akhirnya menemukan Kristus dalam hidup kita. Bethlehem adalah kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara menyambut Natal. Saya berdoa berharap meminta kepada Tuhan di Natal ini yang Bapak Ibu Saudara temukan bukan hanya sekedar pemberiannya, bukan sekedar berkatnya, bukan sekedar damai sejahteranya, tetapi yang kita temukan adalah pribadinya, yaitu Kristus sendiri dalam diri kita. Biarlah Kristus ada di pikiran kita di bulan Desember ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah Kristus ada di hati kita di bulan Desember ini. Biarlah Kristus ada di perasaan kita di bulan Desember ini. Biarlah Kristus ada di kehendak kita di bulan Natal ini. Biarlah Kristus selalu ada di dalam diri kita. Biarlah Kristus selalu ada di keluarga kita. Biarlah Kristus selalu ada di pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Biarlah Kristus ada bersama-sama dengan kita. Karena di end of the day, Natal ini berbicara tentang Tuhan memberikan Kristus bagi kita. Upah terbesar dan upah sejati di Natal ini adalah Kristus sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang kita cari adalah Tuhan, hadiratnya. Kalau mulai besok Bapak Ibu Saudara akan datang dalam perayaan-perayaan Natal. Kalau Bapak Ibu Saudara akan kumpul keluarga, maka yang harus Bapak Ibu Saudara cari adalah Tuhan. Amin. Yang harus Bapak Ibu cari adalah Tuhan dan hadiratnya. Itulah sebabnya hari ini kita memahami kita harus pergi ke Bethlehem. Kita harus mengubah lokasi menjadi sebuah posisi, sebuah postur, sebuah sikap hidup. Untuk apa? Yang pertama, saya ulangi sekali lagi, untuk menjawab panggilan dan pemberian Tuhan. Yang kedua, untuk menemukan harapan baru, untuk memiliki pengharapan yang baru. Yang ketiga, untuk datang dengan kekaguman dan sukacita. Yang keempat, untuk datang dengan apa? Menemukan Yesus di Bethlehem. Amin. Yang siap bilang siap. Yang siap bilang haleluya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita datang pada Tuhan.